Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Terina Kerin dengan NPM 2024110051, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama dan tugas kedua itu digabung menjadi satu dengan dosen ampu Ibu Indah Permatasari dengan Prodi Teknik Informatika. Di mana di sini saya eh, memilih tentang e-commerce Lazada, di mana saya di sini fokus pada permasalahannya yaitu tentang keterlambatan pengiriman barang dan juga sama yang kedua yaitu tentang ketidaksamaan produk yang datang sama yang ada di foto. Nah, dari sini yaitu saya langsung ke ringkasan hasil desain proses yang dimana hasil sebelumnya itu pengguna Lazada itu tentang real time-nya itu kurang akurat dan juga sulit membedakan produk asli dan juga produk yang palsunya. Dari kedua poin tersebut, yaitu saya ingin mengembangkan prototipe visualnya aplikasi Lazada untuk perbaikannya menjadi yang lebih modern dengan tujuan agar aplikasi Lazada menjadi lebih baik dan gampang digunakan untuk semua orang atau pemula. Yang kedua yaitu ada prinsip visual design yang saya tetapkan. Yang pertama yaitu saya di sini memilih konsistensi warna sama tipografinya. Yang dimana di sini warna biru dan di sini saya memilih warna biru dan oranye yang dimana tetap dipertahankan untuk menjaga identitas dari produk milik Lazada. Nah, yang dimana grafinya itu saya menggunakan gaya sans sama serif, yaitu di mana gaya modern untuk meningkatkan keterbacaan sehingga walaupun tulisannya kecil itu tapi kita tetap bisa membacanya dengan jelas. Yang kedua, saya menggunakan hierarki visual yang dimana yang elemen yang saling penting yaitu tombol track order sama verifikasi virtualnya itu harus lebih mencolok orang untuk menarik perhatian pengguna. Dan yang ketiga saya menggunakan alignment dan grid layoutnya, yaitu yang dimana semua elemen itu menggunakan grid vertikal yang konsisten untuk menciptakan keseimbangan dan keteraturan visual di setiap halamannya. Yang keempat, saya menggunakan simplicity dan clarity, yaitu yang dimana setiap halaman itu menampilkan elemen yang fungsional sampai elemen dekoratif berlebihan atau pengguna harus lebih fokus ke fitur utama atau fitur yang dimana fitur utama yang harus digunakan. Nah, yang ketiga itu kenapa alasan saya memilih warna tipografi dan tata letaknya. Di sini saya memilih warna biru dan oranye karena apa? Karena warna biru dan oranye itu yaitu suatu yang melambangkan produk Lazada yang dari awal, yaitu melambangkan kepercayaan dan profesionalismenya. Nah, sedangkan yang warna orange itu melambangkan yaitu energi, kegembiraan, sama menonjolkan aksi atau call to action. Nah, sedangkan di sini ada tipografi. Nah, di sini saya menggunakan font atau sans serif yang lebih modern seperti Pins atau Inters karena memiliki bentuk huruf yang bersih, geometris, dan juga mudah dibaca di berbagai ukuran layar ponsel. Jadi ada beberapa jenisnya, yaitu jenis font ini tujuannya tuh agar jenis font ini menjaga keterbacaan tinggi meskipun dalam ukurannya yang kecil, terutama untuk teks navigasinya sama keterangan produknya. Nah, yang kedua tuh variasi tabel dot medium regular, yaitu membantu menciptakan hierarki teks, misalnya untuk membedakan judul halaman, nama produk, dan juga deskripsi singkatnya. Sedangkan yang ketiga itu warna teks juga diatur kontrasnya dengan latar belakang, misalnya yang teksnya gelap atau di latar belakangnya itu terang, untuk memastikan kenyamanan visual dan aksesibilitas penggunanya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada tata letak. Di sini tata letaknya saya membuat yang pertama berbasis grid, yaitu grid based layout. Yang dimana di sini saya fokus kepada konsistensi dan keteraturannya. Penggunaan sistem grid ini memastikan semua elemen atau hubungan peralatan yang logis menciptakan agar dia tuh seimbang dan juga visual agar konsisten di seluruh halaman atau aplikasinya. Nah, yang kedua saya fokus kepada kemudahan untuk beradaptasinya atau responsifnya, yang dimana desain berbasis grid ini jauh lebih mudah diadaptasikan atau responsive untuk berukuran layar sehingga bisa di layar desktop, tablet, mobile karena elemen-elemen ini tuh lebih ke terstruktur dan dalam kolom baris yang dapat diatur secara
terprogram. Nah, yang kedua di sini ada jarak elemen yang cukup lebar. Nah, di sini kenapa saya menggunakan ini? Karena saya fokus kepada mengurangi beban kognitifnya, yang dimana ruang putih atau space-nya yang area kosong itu berfungsi sebagai ruang napas atau biasanya tidak hmm, untuk biar tidak terlalu ramai atau mengurangi kekacauan visualnya. Nah, ini membantu memproseskan informasi dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Nah, yang dimana yang kedua saya meningkatkan kepada fokusnya. Nah, dimana di sini tuh fokusnya tuh harus ke yang strategis, membantu menarik perhatian pengguna ke elemen yang terpenting seperti teks utamanya atau tombol CTA-nya sehingga meningkatkan efektivitas desain. Nah, yang ketiga di sini saya fokus kepada memudahkan navigasi, di mana tata letak yang terus terstruktur dengan baik dan jarak antar elemen yang memadai secara langsung memudahkan navigasi. Nah, yang dimana elemen ini itu dijelaskan terpisah, yaitu misalnya tombol atau tautan agar lebih mudah untuk disentuh atau diklik agar target size-nya yang memadai terutama di perangkat layar sentuh untuk mengurangi resiko kesalahan klik dan frustasi pengguna. Yang keempat yaitu di sini saya menampilkan prototipe visual atau hasil dari seluruh desain saya. Di sini yang pertama kita menampilkan kategori utama pencariannya yaitu hasil promosi. Misalnya nih, di sini tuh ada contoh gambar. Di sini gambar before sebelum Lazadanya di sini before Lazanya belum di-upgrade. Nah, yang di sini sudah afternya di-upgrade. Nah, di sini ada yang namanya sketsa yang saya buat untuk dianya menjadi di-upgrade seperti di sini ya, before dan afternya. Di sini saya fokus yang di pertama itu menampilkan kategori utama, yaitu kolom pencarian dan promosinya. Misalnya yang di before-nya kan nggak ada nih, dia cuma kosong doang. Biasanya tuh cuma dimasuki tentang apa ya, apa tuh namanya produk-produk atau gambar-gambar produk yang kita search. Nah, sedangkan yang di gambar keduanya ini, di sini saya tambahkan yaitu kayak yang promonya 10-10 sale kayak gitu, biar dia tuh lebih lebih memadukan atau lebih membuat pengguna tuh lebih menarik lagi. Nah, yang kedua di sini saya menggunakan halaman kedua menggunakan pelacakan pesanan secara real time, yang dimana di sini menampilkan peta interaktif dan status pengiriman yang diperbarui secara langsung. Agar yang seperti yang kita tahu kenapa saya memilih pelacakan pesanan secara real time, karena pesanan atau pengiriman pesanannya itu sering terlambat dan juga tidak bisa di diakses secara real time. Maka dari situ saya ini memperupgrade-nya atau memperbaruinya menjadi versi yang lebih modern. Yang kedua yaitu halaman ketiga ada review produk yang dimana di sini menampilkan fitur-fitur baru dengan tiga opsi seperti semuanya verifikasi atau unverifikasi dengan filter verifikasi menunjukkan ulasan produk yang asli. Yang dimana untuk untuk aplikasi Lazada yang di layar utamanya ini kan seperti kayak yang dia terlalu kurang menarik. Nah, yang kedua tuh kayak sistem sistem tag ordernya itu dari tanda tuh kita tuh tidak bisa lihat secara real time secara real time dari jam ke jam, kayak dia ini cuma langsung kayak dianya lah sudah diambil driver ini sudah di sini ini sudah di sini, tapi kita tuh tidak bisa lihat secara real time-nya apa kayak misalnya aplikasi Shopee kita bisa lihat secara real time-nya kayak oh ini lagi di sini, oh drivernya lagi di sini. Nah, sedangkan di aplikasi Lazada itu nggak ada. Dan yang kedua itu ada produk review. Nah, di produk review ini dianya kurang verifikasi karena apa? Karena di sini tuh nggak cuman ada komen-komenan sama bintangnya doang karena ini bisa dipalsukan. Nah, sedangkan di sini saya membuat produk reviewnya yaitu yang dimana tentang aplikasi Lazada ini saya buat menjadi seperti ini. Nah, yang dimana di sini ya sudah dibuat atau lebih bagus lagi desainnya tuh diperbarui lagi dan ada ditambahi 10-10 sel untuk bisa menggunakan kita kayak "Wah, ada promo nih di 10-10 nih ada promo jadi kita tinggal kliknya aja." Nah, untuk lacak pesanannya itu di sini tuh
sudah diperbarui di mana dari selesai pengambilan, dalam pengiriman, diproses, dipesan itu kita bisa cek secara real time dan juga petanya, larutannya kayak gitu. Kita bisa lacak secara real time. Jadi kita tuh nggak perlu takut kalau misalnya barang kita tuh atau pesanan kita tuh terlambat karena kita bisa lihat di lacak pesanan ini dan sudah di-upgrade. Yang ketiga di sini ada ulasan produk. Jadi di sini kita tuh nggak usah takut lagi tentang ulasan produknya. Kalau misalnya kita pengen beli produk nih, produknya nih nggak sesuai sama yang di foto. Nah, di sini saya ingin mengupgrade-nya menggunakan aplikasi verifikasi, yang dimana ini mungkin bisa hampir 100% membuat dianya lebih verifikasi lagi, atau mungkin bisa membuat dia atau membantu kita tuh lebih bisa apa tuh mungkin tidak berbeda dari produk yang datang yang dimana di sini kita menggunakan urusan produknya tuh verifikasi atau ulasan produk dari sini. Sudah tuh kita tuh ada rantingnya juga. Nah, di mana di sini inilah tujuan saya untuk membuat ini agar lebih mempermudah atau mengambil Lazada ke versi yang terbaru. Nah, dari hal yang di atas yaitu ada perbedaan antara desain lama sama desain baru. Yang pertama itu tampilan utamanya. Kalau yang versi lama itu kan dia ini dominan orange dan elemennya padat sama sedikit ruang atau dia ini terlalu rame. Sedangkan yang versi baru ini lebih bersih, dan lebih banyak space-nya, jadi tata letak modularnya dan ikonnya tuh lebih jelas. Sistem pelacakannya juga beda. Kalau yang versi lama itu hanya menampilkan status teks dikirim sama perjalanan. Sedangkan versi terbaru dia tuh bisa menampilkan peta secara real time dengan jalan pengiriman sampai estimasi waktu tibanya. Yang ketiga itu review produk, yang dimana yang versi lamanya hanya menampilkan komentar dan ranting. Nah, sedangkan di versi terbaru yang ingin saya buat yaitu ada filter-filter keaslian produk atau verifikasi dan juga visual nanti berbentuk grafik sama bar. Yang dimana lagi yang keempat ada tipografi, yang dimana yang kalau misalnya di versi lama dia tuh tidak konsisten di antara halamannya, sedangkan yang di versi terbaru menggunakan fontsnya tuh sans serif yang lebih modern seperti Poppins atau Inter untuk membaca ketertinggiannya. Jadi kayak biar tulisannya tuh lebih jelas lagi. Nah, ada yang kelima itu navigasi dan UI, yang dimana kalau versi lama kan banyak ikon kecil dan juga padat. Nah, kalau ini di versi baru itu tombol CTA lebih besar dan juga jelas. Navigasinya tuh diatur sesuai hierarki visual yang kita inginkan. Yang keenam konsisten warna, yaitu campuran warna yang kalau yang lama tuh kan campuran warna promosinya tanpa keseimbangan sama kayak bercampur aduk dia. Jadi kayak yang tidak enak lihatnya, tapi sedangkan yang versi terbaru ini dia pengen lebih warna itu lebih konsisten dengan palet biru, oranye sama putih disesuaikan dengan prinsip visual hierarki dan brand identitinya. Jadi kesimpulan dari saya membuat aplikasi ini yaitu dari prototip yang setelah diuji hal ini bertujuan untuk membuat pengguna Lazada lebih nyaman dan mudah dalam menggunakan aplikasi Lazada. Dan dari sistem pelajaran itu kurang maksimal atau membuat kita tuh kalau misalnya apa sih barang kita tuh datangnya tuh lama dan itu bisa membuat kita cemas. Nah, di sini tuh kita tuh bisa tujuan saya mengupgrade ini agar kita tuh bisa aksesnya secara real dan juga keaslian produknya tuh bisa terverifikasi sehingga ada kemungkinan barang yang datang tuh sesuai dengan foto sama sesuai pada komentar. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.